Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rahman, dosen fisioterapi yang mengampu mata kuliah Masas. Di sini kita akan memulai untuk pertemuan keempat tentang teknik dasar Masas. Baik, kita di sini membahas tentang teknik dasar Masas, yang mana teknik dasar Masas ini itu yang kita pelajari di sini ada 5 macam teknik dasar Masas. Untuk yang pertama itu kita membahas tentang effleurage. Nah, untuk effleurage sendiri itu artinya adalah menggosok, yang mana effleurage itu berasal dari istilah bahasa Prancis atau disebut dengan effleurer. Nah, cara melakukan effleurage itu adalah dengan menggunakan letakkan kedua telapak tangan pada permukaan tubuh klien dan kemudian condong dan lakukan dorongan meluncur tanpa menambah tekanan. Di sini untuk tumpuannya itu hanya dengan berat kedua tangan, kemudian ke arah depan. Nah, untuk selanjutnya gosokan disertai tekanan itu dengan arah menuju jantung, itu dari distal proksimal. Jadi arah yang kita gunakan pada setiap masas tetap dari distal menuju proksimal. Nah, untuk gerakan urut itu mengusap secara ritmis atau bekerja atau berirama dan berturut-turut dari arah bawah ke atas. Nah, untuk effleurage itu dilakukan dengan telapak tangan dan jarinya itu merapat. Kemudian pada saat tangan bergerak meluncur di atas permukaan tubuh, nah itu tangan harus mengikuti kontur tubuh. Kemudian gerakan ini itu harus mengalir tanpa terputus. Nah, ini salah satu contoh dari gerakan effleurage ya, tetap dari arahnya itu dari distal ke proksimal. Nah, untuk posisi terapis itu bisa di bagian atas, kemudian bisa di bagian samping dari tubuh pasien. Untuk selanjutnya itu tujuan dari effleurage adalah untuk meratakan minyak pada permukaan tubuh, kemudian membantu memperlancar aliran darah dan meningkatkan suhu kulit. Kemudian untuk gerakan effleurage ini biasanya dilakukan untuk mengawali dan mengakhiri masas ya, dan disertai sebagai gerakan transisi antara gerakan yang satu ke gerakan berikutnya. Kemudian untuk keistimewaan effleurage itu biasanya teknik ini paling sering digunakan sebagai pembuka, kemudian selingan, kemudian penutup masas. Kemudian bisa juga dapat digunakan untuk mendeteksi nyeri atau spasme pada tubuh pasien itu sendiri. Kemudian kriteria keberhasilan aplikasi effleurage itu yang harus kita ketahui. Yang pertama itu posisi pasien atau klien itu harus benar-benar nyaman dan rileks. Kemudian tangan terapis itu harus rileks dan lemas. Dan kemudian tekanan tangan terapis harus sama di setiap bagian. Jadi misalkan kita masas pada di daerah lengan bawah dan lengan atas itu harus sama ya tekanannya. Kemudian untuk posisi terapis harus tepat dan atau body mekaniknya harus benar-benar baik. Kemudian tangan terapis selalu kontak dengan bagian tubuh pasien atau klien. Kemudian arah secara umum itu sesuai aliran vena, tetapi ada beberapa variasi effleurage di mana arah masas itu harus sesuai dengan serabut ototnya. Nah, untuk variasi effleurage yang pertama itu ada effleurage stroke atau disebut dengan kadang effleurage stroking. Di sini effleurage stroking itu merupakan suatu aplikasi dengan tujuan tertentu yang menggunakan gerakan-gerakan gliding atau meluncur yang mengikuti kontur tubuh klien. Untuk effleurage sekuler itu jenis ini sering digunakan di sekitar sendi ball and socket joint ya, contohnya seperti glenohumeral joint dan iliofemoral joint. Kemudian kita membahas untuk manfaat effleurage. Nah, apa aja sih yang manfaat effleurage itu? Yang pertama, manfaat effleurage itu kalau misalkan dikerjakan secara berulang-ulang, ya kita masas dengan secara berulang, itu akan menghangatkan jaringan dengan membuatnya lebih ekstensibel. Makanya kalau teknik effleurage ini, kita pengulangan masasnya bisa 5-8 kali pengulangan. Kemudian di sini kita menjelaskan klien dan mempersiapkan daerah yang di effleurage untuk menerima teknik masas yang lebih dalam. Kemudian effleurage bisa menyegarkan suatu area setelah dilakukan teknik yang lebih dalam.
Kemudian effleurage membantu mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari satu area yang kongesti yang juga dikenal sebagai flusing. Effleurage juga bisa memelihara panjang otot apabila digunakan sejajar dengan serabut ototnya. Kemudian, effleurage juga bisa melebarkan pembuluh darah kapiler dan meningkatkan sirkulasi. Effleurage juga bisa meningkatkan sirkulasi limfe bila diberikan secara ringan. Kemudian, effleurage sendiri fungsinya untuk menyebarkan minyak masas, kemudian bisa melepaskan rasa lelah dari otot yang fatigue. Kemudian effleurage bisa membantu mengurangi insomnia. Kemudian kita masuk yang kedua, teknik dasar masas yang kedua itu ada Petriseq. Nah, untuk Petriseq itu istilahnya tetap dari bahasa Prancis yang artinya petir, yang berarti tumes atau tunit, ya, tumes tunit. Kemudian di sini itu untuk Petriseq sendiri adalah dengan cara genggam suatu lipatan kulit, kemudian dengan kedua tangan, ya, dalam suatu formasi C. Jadi bentuk dari effleurage sendiri tangan itu bentuknya dalam formasi C. Kemudian angkat kulit dan jaringan otot di bawahnya dengan palm atau telapak tangan yang satu dan kemudian ditekan. Jadi di sini tuh dikenal dengan istilah palm and thumb. Ya, kemudian pelaksanaan Petriseq untuk tempat-tempat yang lebar dapat dilakukan dengan kedua tangan dengan cara memijat bersama-sama atau kedua tangan bergantian secara berurutan. Untuk daerah yang sempit cukup memijat dengan ujung jari, arah gerakannya itu naik turun bebas. Kemudian tujuan dari Petriseq sendiri itu adalah untuk memperlancar penyaluran zat-zat di dalam jaringan ke dalam pembuluh-pembuluh darah getah bening, seakan-akan diremas dan didorong ke dalam sistem pembuluh tersebut. Kemudian sehingga dengan pemberian Petriseq itu bisa memberikan keuntungan berupa peningkatan aliran darah, membantu membuang produk asil metabolik, kemudian meredakan pembengkakan lokal dan meningkatkan nutrisi seluler. Kemudian di samping itu Petriseq juga bisa memberikan efek mekanis sehingga menyebabkan relaksasi otot serta merangsang sistem saraf. Nah, untuk Petriseq sendiri itu kita teknik dasar masas yang kita gunakan itu yang pertama ada kneading, ya. Kneading itu merupakan manipulasi dengan tekanan gerakan rolling tangan tanpa gesekan dengan kulit kecuali saat berpindah dari satu area ke area yang lain. Kemudian ada wringing. Nah, untuk wringing di sini itu manipulasinya dengan cara memegang grup otot, ya. Kemudian jaringan dengan kedua tangan dan gerakan dorong dan tarik bergantian. Biasanya wringing ini diberikan pada daerah lengan bawah dan di area tungkai bawah atau bagian betis. Kemudian ada picking up. Nah, untuk picking up, jaringan itu dipegang, kemudian diangkat dan dilepas. Kemudian ada rolling skin, di sini kulit dipegang, kemudian dan diangkat, kemudian didorong. Nah, untuk manfaat Petriseq sendiri, di sini Petriseq meningkatkan aliran darah, ya, yang kemudian mengeluarkan zat racun, mengurangi pembekakan lokal, menyegarkan kembali badan yang lelah, memperbaiki zat nutrisi seluler, kemudian secara mekanik juga mampu merelaksasikan otot, ya, kemudian bisa meningkatkan sensor otot, kemudian mampu meningkatkan sirkulasi yang lebih dalam dan mengurangi rasa sakit dan kekuatan ototnya. Kemudian di sini bisa sebagai merangsang sistem saraf, kemudian melembutkan fasia superficial dan mampu melepaskan perlengketan fasia. Nah, untuk skin rolling sendiri itu bisa menghasilkan analgesik oleh karena dapat merangsang pelepasan endorfin. Nah, untuk yang ketiga, teknik dasar masas yang ketiga itu ada friction. Ya, friction atau disebut dengan friksi itu merupakan teknik dasar masas dengan cara menghancurkan bekuan dan pergeseran di dalam jaringan ikat dan otot. Friction di sini dapat dikerjakan dengan ujung-ujung jari atau pangkal telapak tangan atau disesuaikan dengan keadaan. Nah, di sini caranya dengan manipulasi gerakan melingkar atau sekuler atau melintang kecil menggunakan ujung jari, kemudian ibu jari, pangkal tangan atau siku. Kemudian friction di sini diputar-putarkan berurutan sambil berpindah tempat atau menetap. Kemudian tujuan untuk friction sendiri adalah untuk memperlancar aliran darah sehingga sirkulasi darah kembali normal dan meningkatkan pertukaran zat di dalam massa otot.
Kemudian pada kondisi tertentu, massage ini tidak diperkenankan. Kondisinya yang menjadi kontraindikasi massage itu adalah seperti luka terbuka, kemudian fraktur tulang atau sendi, kemudian pembengkakan, peradangan akut pada lokasi yang akan dimasas. Kemudian untuk manfaat friction, di sini bisa menghasilkan panas, kemudian dilatasi pembuluh darah kapiler, kemudian bisa membebaskan kekakuan sendi akibat relaksasi otot, ya, kemudian meningkatkan aksi hormon kulit, kemudian manfaatnya juga bisa memperbaiki posisi jaringan kolagen, kemudian melonggarkan dan meregangkan otot yang bergerak normal, kemudian mengurangi trigger dan tender point yang aktif. Nah, manfaat friction juga bisa mencerai-beraikan jaringan yang lengket, menyegarkan area yang terbatas. Kemudian teknik dasar yang keempat itu ada tapotemen. Ya, tapotemen di sini merupakan gerakan memukul massa otot yang dapat mempengaruhi tonus saraf otonom jaringan perifer sehingga mengalami relaksasi. Pada umumnya, tapotemen itu dilakukan dengan kedua tangan secara bergantian, kemudian sikap tangan dapat berupa setengah mengepal, kemudian jari-jari terbuka atau rapat, dan dapat pula dengan punggung jari-jari atau dengan mencekungkan telapak tangan dengan jari-jari merapat. Nah, biasanya untuk tapotemen di sini diberikan di daerah pinggang, kemudian punggung, atau daerah otot-otot tebal dengan arah gerakan naik turun bebas. Di sini tujuannya untuk mengurangi tonus otot dan memperlancar peredaran darah. Kemudian di sini kita bahas tentang macam-macam tapotemen. Di sini ada 6 tapotemen. Yang pertama itu ada hacking. Nah, hacking di sini tepukannya dengan samping ulna, dengan tangan terbuka, dengan tangan dan jari terbuka. Kemudian ada cupping, ya, jadi dia berbentuk cup, atau tepukannya dengan tangan berbentuk arkus. Kemudian ada slapping, yang mana tepukannya dengan palmar jari-jari tanpa membentuk arkus. Kemudian ada beating, tepukannya itu dengan samping ulna, tangan dengan jari tertutup. Kemudian ada tapping, tepukan dengan ujung-ujung jari. Kemudian ada pounding, yang mana di sini kombinasi antara hacking, beating, dan dorsal tangan. Selanjutnya itu kita bahas tentang ada manfaat tapotemen. Nah, untuk manfaat tapotemen ini itu jika tapotemen dilakukan lama akan menghasilkan efek sedatif, ya, akibat dari stimulasi ujung serabut saraf. Kemudian sebagai alat mengurangi kongesti paru karena mampu melepaskan dan menggerakkan sputum dari saluran pernapasan. Ya, kemudian tapotemen juga bisa memelihara otot yang atrofi jika dilakukan itu tidak terlalu lama, kemudian meningkatkan aliran darah lokal, kemudian mencapai struktur yang lebih dalam seperti rotator hip. Kemudian manfaat tapotemen itu secara manual itu akan menghasilkan efek ultrasound, kemudian mengurangi nyeri, mungkin bisa mengikuti cara gate teori, ya. Di sini juga tapotemen dapat menurunkan reaksi hipersensitif karena mengurangi kortikosteroid dari akson saraf setelah 15 menit dilakukan tapotemen. Kemudian teknik dasar yang terakhir itu ada vibrasi. Untuk vibrasi di sini itu gerakannya adalah dengan menggetarkan massa otot secara berirama dengan tekanan ringan. Kemudian gerakan ini itu dilakukan dengan cara membengkokkan siku-siku jari yang ditekankan pada tempat yang dikehendaki. Kemudian kejangkauan seluruh lengan tersebut itu dan getarkan massa otot secara ritmis. Vibrasi dapat memberikan rangsangan pada ujung-ujung saraf. Kemudian manfaat vibrasi di sini untuk meningkatkan relaksasi umum, kemudian meningkatkan sirkulasi, kemudian menstimulasi spindal otot yang akan menghasilkan kontraksi. Kemudian mengurangi nyeri yang mungkin dapat dipahami dengan teori gerbang kontrol atau disebut dengan gate teori. Kemudian bisa mengurangi kongesti saluran napas atas termasuk kongesti sinus. Kemudian merangsang peristaltik usus besar, kemudian menstimulasi produksi cairan sinovial sendi bila digunakan bersamaan dengan traksi. Nah, kemudian manfaat vibrasi juga bisa mampu mencapai struktur yang lebih dalam seperti rotator hip, merelaksasikan jaringan miofisial dan menurunkan trigger point. Jadi di sini kita membahas tentang teknik dasar massage, yang mana teknik dasar pertama itu ada effleurage, kemudian yang kedua Petrisex, yang ketiga itu ada friction, keempat tapotemen dan vibrasi. Inilah urutan massage yang akan kita gunakan pada teknik dasar massage, ya.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat kali ini tentang teknik dasar massage. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.